Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas hal yang ada pada One Piece chapter 1116, yakni tentang alasan kenapa bajak laut Goldie Roger diam saja meski mengetahui tentang fakta kebenaran abad kekosongan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Ketakutan dan kebingungan. Pada chapter 1116, Dr. Vegapunk menjelaskan dalam live streamingnya tentang fakta keberadaan 3 senjata kuno yang salah satunya saja memiliki kekuatan untuk menghilangkan satu negara dalam dunia One Piece. Dan dikala sosok Dr. Vegapunk sendiri mengatakan bahwa dirinya masih belum bisa memahami seluruh kebenaran sejarah senjata kuno, ia juga mengatakan bahwa ada sekelompok bajak laut yang telah mengetahui semua hal ini, yaitu kelompok bajak laut Goldie Roger. Namun, Dr. Vegapunk sendiri tidak habis pikir, kenapa para orang-orang yang telah mengetahui seluruh sejarah 100 tahun kekosongan ini, yaitu para anggota bajak laut Roger, malah memilih untuk diam dan tidak membeberkan rahasia kebenaran itu kepada dunia. Padahal, menurut Vegapunk, salah satu isi dari sejarah ini adalah tentang peperangan dan dampak dari senjata itu yang bahkan telah menaikkan permukaan laut sampai 200 meter. Vegapunk sendiri bertanya-tanya kenapa mereka, para anggota bajak laut Goldie Roger, memilih untuk diam. Alasan bajak laut Goldie Roger memilih untuk diam. Berbicara tentang hal bajak laut Goldie Roger dan hal yang berbau rahasia, mungkin kita ingat juga tentang kejadian Goldie Roger dan Shirohige sedang ngopi bareng di bawah pohon sakura. Kita mengetahui bahwa di sana Roger memberitahu Shirohige tentang arti Namadi. Dan dari hal itu, Shirohige juga menyimpulkan bahwa orang yang ditunggu-tunggu oleh Roger bukanlah Marshal D. Teach atau Kurohige. Ya, sepertinya di sini Goldie Roger memang memberikan informasi sangat rahasia kepada Shirohige, yaitu tentang arti Namadi. Namun hal itu hanya sebagian kecil dari seluruh sejarah 100 tahun kekosongan. Dan juga kita pernah melihat momen ketika Rayleigh mengatakan bahwa benar mereka telah mengetahui segala kebenaran. Dan juga Rayleigh menawarkan untuk menceritakan semuanya jika para anggota topi jerami ingin tahu. Sepertinya Rayleigh melakukan hal ini karena ia mengetahui bahwa Luffy pasti menolak untuk diceritakan. Jika berbicara tentang alasan kenapa bajak laut Roger memilih diam dan tidak membeberkan informasi ini kepada dunia, sepertinya jawabannya telah mereka katakan, yaitu kita terlalu cepat. Dengan suatu alasan setelah Roger dan bajak lautnya sampai ke Laftel dan mengetahui segala kebenaran sejarah 100 tahun kekosongan, Roger mengatakan bahwa mereka terlalu cepat. Bertemunya kembali sosok dua raja. Jika berbicara tentang apa yang menjadi landasan Roger mengatakan mereka terlalu cepat, ya mungkin nakama pun sudah dapat memikirkannya, yaitu hal itu telah dituliskan di beberapa tempat, khususnya saat kita melihat flashback perjalanan bajak laut topi jerami. Pada saat itu, Roger dan Kozuki Oden yang dapat mengerti apa yang dikatakan monster laut. Mereka mendengar bahwa dalam waktu dekat, dua raja akan bertemu kembali. Dan tidak hanya dari ucapan monster laut yang mengatakan bahwa sebentar lagi pemimpin mereka akan terlahir kembali, Roger juga mendengar dari peramal cilik yaitu Madame Charlie, yaitu akan adanya putri duyung yang akan lahir dalam 10 tahun, dan juga tentang Kozuki Oden setelah ia mendengar bahwa istrinya Toki adalah sosok yang datang dari masa lalu, yaitu sekitar 800 tahun yang lalu. Oden sampai menyebutkan tentang waktu jelas di mana Toki harus pergi, yaitu ke-20 tahun di masa depan, di mana di sana ia akan menemukan apa yang Toki cari. Ya, dari fakta-fakta ini bisa disimpulkan kenapa anggota Raja Bajak Laut tidak membeberkan informasi tentang fakta kebenaran 100 tahun kekosongan. Karena saat itu masih terlalu cepat, yaitu saat itu kedua raja masih belum bisa bertemu. Bahkan salah satu rajanya saja masih belum dilahirkan. Jika nakama bertanya siapakah kedua raja ini,
Untuk saat ini, sosok yang memungkinkan dimaksud oleh para monster laut adalah sosok Luffy dan Shirahoshi, atau sebagai Nika dan Poseidon. Jadi, dikarenakan bajak laut Roger merasa masih terlalu cepat, jika bajak laut Roger mengungkapkan tentang fakta bahwa peperangan selama 800 tahun masih berlangsung, dan saat itu kedua raja masih belum bisa bertemu, maka yang kemungkinan akan terjadi adalah hanya kelanjutan dari peperangan itu saja, hanya akan memunculkan semakin banyak korban saja, bukan kemenangan dan kedamaian yang akan terjadi. Tugas dua raja. Sampai titik ini, kita masih belum tahu tujuan sebenarnya dari diciptakannya 3 senjata kuno. Yang kita tahu saat ini hanyalah senjata ini luar biasa berbahaya dan Joy Boy sendiri berniat untuk mewariskan ke generasi selanjutnya. Bahkan dengan fakta ini, membuat si jenius Vegapunk tidak bisa menilai mana pihak yang baik dan mana pihak yang jahat. Vegapunk juga mengatakan bahwa selama senjata kuno masih ada, maka peperangan tidak akan berakhir. Dan saat Jinbei mendengar perkataan Dr. Vegapunk yang sedang meneliti energi yang dapat digunakan secara gratis, Jinbei langsung merespon bahwa dengan hal itu, konflik peperangan dalam dunia akan berkurang secara drastis. Jadi, pada cerita akhir One Piece ini, Oda Sensei memfokuskan cerita dalam skala dunia, membahas tentang senjata berskala luar biasa besar, yaitu senjata kuno dan peperangan. Dengan konsep cerita di mana masih ada senjata kuno, maka akan tetap ada peperangan. Dan relevansi dengan adanya energi yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu Mother Flame. Sepertinya cerita akan mengarahkan kepada pelenyapan 3 senjata kuno itu. Memang kita saat ini belum terlalu tahu tentang kekuatan senjata kuno Pluton, yang dikatakan adalah sebuah kapal perang. Sepertinya Pluton ini akan menjadi senjata yang akan menghancurkan senjata kuno Uranus. Dan kami memiliki feeling, apakah 3 senjata kuno ini sederhananya memiliki mekanisme gunting batu kertas, di mana ketiganya memiliki kelemahan terhadap lawan yang tidak cocok. Ya, meski juga kita masih belum tahu bagaimana caranya menghilangkan kemampuan Poseidon dari wujud putri Shirahoshi, yang penting jangan sampai adanya adegan Shirahoshi harus rela mati demi kedamaian dunia One Piece, karena tentunya itu akan menjadi sangat menyedihkan. Jadi di akhir cerita One Piece, di saat 2 raja bertemu, mereka memiliki tugas untuk melenyapkan 3 senjata kuno untuk jaminan kedamaian dunia dapat terjaga. Jadi itulah alasan kenapa bajak laut Goldie Roger memilih diam saja setelah mengetahui semua fakta kebenaran sejarah 800 tahun kekosongan, yaitu karena jika membeberkan fakta sejarah ini saat itu, di mana 2 raja masih belum bertemu, maka yang akan terjadi hanyalah sebuah peperangan, bukan pertempuran yang dapat mengubah dunia. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis koreksi atau pendapat nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.